itu beliau bilang ada korupsi di Asabri sekitar 10 T. Lalu kemudian ke bawah ada Pelindo, baru-baru ini ada Bumi Putra, dan yang cukup mengenaskan tentu dari sisi KPU ya. KPU komisionernya Wahyu Setiawan tertangkap OTT KPK itu dengan melibatkan unsur partai politik. Harun Masiku yang hari ini masih misterius posisinya di mana, masih DPO gitu. Kalau DPO itu tembak mati gitu teman-teman di tempat. Nah itu Harun Masiku posisinya juga nggak tahu. Dan korupsi komisioner KPU kan dia yang merancang pelaksanaan pemilu dan menetapkan hasil pemilu. Harusnya dia punya integritas tinggi, harusnya, idealnya dia punya integritas tinggi. Bahkan bagi sebagian orang, walaupun secara hiperbolik ya harusnya jadi orang suci dong. Tapi kok gara-gara duit 400 juta, lalu kemudian ketangkep KPK, kan begitu. Nah ini menarik sebenarnya isu Jiwasraya, Asabri, di tengah berbagai macam isu yang hadir di Indonesia. Jadi ketika pasca Jiwasraya itu hadir ya, kira-kira sekitar Desember, tiba-tiba ada isu kemudian Natuna, ya, RUU Omnibus Law, lalu kemudian Sunda Empire, ya, lalu ada lagi Keraton Sejagat, lalu apalagi macam-macam. Nah itu ketika kalau kita perhatikan baik-baik itu betul-betul itu ketika Jiwasraya itu gitu ya, hadir di hadapan publik. Lalu isu-isu yang kita lihat ini kok apa ya, Sunda Empire serius gitu. Dia menunjukkan rencananya, jabatannya SLW katanya. SLW apa tuh panjangannya? Slow gitu. Kok apalah ya. Itu seolah-olah serius, bahkan diundang sampai ILC kemarin. Ya kan? Itu kan jadi magnet itu ILC. Orang petinggi-petingginya, pejabatnya di proses hukum dan sebagainya. Nah itu menarik. Padahal kasus Jiwasraya ini timbul dan tenggelam akhirnya dengan isu-isu yang sedemikian adanya. Nah, kalau kita melihatnya ya, tarik ke belakang, secara normatif Indonesia mengadopsi sistem demokrasi. Demokrasi itu ada pembagian kekuasaan atau pusat kekuasaan. Yang lebih populer disebut dengan trias politika. Trias politika itu ada lembaga eksekutif, pemerintahan, lembaga legislatif, pembuat undang-undang, dan lembaga yudikatif. Apa itu peradilan? Hari ini kita lihat korupsinya terjadi di lembaga yang mana? Apakah di eksekutif, ataukah di legislatif, ataukah di yudikatif? Tiga-tiganya ya Pak? Tiga-tiganya terjadi korupsi. Zulkifli Hasan pernah bilang 20, itu 2018 katanya, 20 gubernur itu kena tersangka korupsi, lalu ratusan bupati juga kena kasus korupsi, dan ratusan anggota DPR juga kena kasus korupsi. Dan di peradilannya hakim juga kena kasus korupsi, hakim dan kejaksaan. Jadi jujur, kalau negara ini mau serius untuk memberantas korupsi, yakin nggak bubar kan? Bubar. Karena apa? Legislatif, yudikatif, eksekutif, tiga-tiganya sudah terpapar radikal ya, korupsi gitu. Dan bahkan bukan levelingnya itu bukan sedikit ya, udah menggurita gitu saking canggihnya. Kalau dulu istilahnya teman-teman korupsi di bawah meja, sekarang meja-mejanya pun dikorupsi kan. Itu udah saking mengguritanya korupsi ini udah parah. Lalu kemudian kita berharap sama KPK, kan gitu ya pertanyaan. Apakah kemudian KPK yang menjalankan fungsi pemberantasan korupsi itu bisa kemudian memberantas korupsi? Yang pertama KPK. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Menarik ya tadi mendengarkan Bang Farid mengulas tentang mega skandal korupsi. Dan memang kalau kita lihat paparan beliau tadi, ini udah kayak benang kusut dan nggak ketahuan mana pangkal mana ujung. Sehingga bahkan beliau katakan kalau mau dibenerin benar-benar bubar gitu. Karena di tiga lembaga trias politika itu tadi sudah kena semua. Ya. Dan ketika kita melihat Indonesia sebagai negara Muslim ya, terbesar di dunia, ini menjadi fakta yang sangat-sangat menyedihkan tentunya. Walaupun mungkin ya, kadang kita kan suka cari
kalau orang Indonesia suka mendingnya lah. Walaupun kalau kita lihat hitung-hitungannya misalnya yang dikorupsi oleh orang yang muslim misalnya, kalau dihitung dengan yang dikorupsi oleh yang katakanlah Cina, tukang yang besar yang mainannya triliunan itu mungkin ya nilainya mungkin yang oleh orang-orang pribumi ini mungkin nggak seberapa dibanding mereka gitu. Akan tetapi tetap saja itu korupsi dan mereka ini bisa korupsi sedemikian besar ya mungkin karena ada andil orang-orang yang mendukung membuat mereka bisa melakukan itu. Bahkan ketika kemudian mereka bisa melarikan diri dengan mudah misalnya itu juga pasti kan ada bantuan dari orang-orang yang kemudian membuat semua itu menjadi lebih mudah bagi mereka dengan sogok sana sini gampang. Nah kembali lagi kepada itu tadi, menyedihkan sekali ketika kemudian negara muslim terbesar ini memiliki rekor korupsi yang begitu luar biasa. Padahal sebagai seorang muslim kurang apa ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang seharusnya bisa menjadi pedoman mereka. Kalau Al-Quran itu betul-betul hadir di dalam kehidupan setiap muslim, mustahil ada jangankan korupsi dengan angka yang begitu besar, ngambil kacang aja nggak bakalan. Itu kalau memang ajaran Islam itu hadir, kalau iman itu betul-betul hadir. Makanya mungkin di awal perlu ini bicara kita Habib Ali Atas dari Program Mahasiswa Islam. Baik, kita lanjutkan. Jadi di awal mungkin melihat fenomena itu mungkin perlu kita mengingat firman Allah ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat itu, qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ini pembahasan tentang Islam dan iman. Di dalam ayat itu Allah menggambarkan ketika orang-orang Arab Badui datang menemui Rasulullah dan mengatakan kami sudah beriman. Maka Allah langsung jawab, perintahkan Rasulullah untuk menjawab, katakan kepada mereka kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru berislam. Kenapa? Allah katakan walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, umat Islam saat ini, terutama di Indonesia, seringkali dikatakan tahapnya itu baru sampai tahap Islam, belum sampai kepada tahap iman. Begitu juga yang jawaban dari Syekh Sya'rawi kalau nggak salah ketika di Amerika itu dia bertemu dengan seorang pendeta dan pendeta itu bertanya, apakah Al-Quran kalian itu betul-betul relevan gitu kan? Beliau katakan iya. Lalu kenapa di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya orang beriman itu tidak akan dikalahkan? Sementara faktanya saat ini kalian di mana-mana posisinya ada di bawah. Kita mesti melihat kan, KPK secara SDM dia teratas, ya. Sementara korupsi medannya ini ada di 3 lembaga tadi. Lalu dia secara SDM dia terbatas. Lalu secara normal dia pun dilemahkan dengan hadirnya revisi undang-undang KPK. Kok bisa? Ya bisa. Sekarang untuk penyadapan KPK mesti izin Dewan Pengawas. Bahkan kemarin penyidik KPK sudah datang di kantornya PDIP, itu nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk. Dan tunggu izin Dewan Pengawas. Nah menariknya, ini nggak direkam kan ya? Saya kemarin soalnya ketemu dengan senior HMI yang mau calon jadi ketum PB pengurus pusat angin. Jadi cerita itu ketika penyidik KPK itu berhasil masuk kantornya PDIP tanpa dihalau oleh petugas partai yang ada di sana, operator yang ada di sana, itu PDIP bisa selesai. Karena Harun Masiku ini
ininya dia, bagian eksekutor dan operator lapangan yang mengarah pada Hasto Megawati. Jadi itu bisa selesai. Cuman kan menarik juga tuh, jadi penyidiknya malah di karantina lalu diuji urin kan gitu. Ya. Malah penyidik yang diperiksa. Nah, terus dijadwalkan nanti kamu geledahnya minggu depan ya, kita mau bersih-bersih. Nah, itu Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Fadilatul mukarramin, masyayikh, tuan-tuan guru yang saya tidak sebutkan satu-satu, tapi tidak mau rasa hormat dan mahabbah pada antum semua, juga terutama pada hadirin hadirat yang hadirat ada ya. Ya, hadirin yang hadir pada diskusi ya hari ini, mudah-mudahan kebunnya kita hari ini jadikan penyebab bukan pintu rahmat dan berkah dari Allah. Saya back to temanya, itu kan kalau judul skripsi ini variabelnya ada 3, skandal besar, korupsi di negara demokrasi. Jadi kita kembali ke tema, kita coba bedah. Ketika bahas ada skandal besar tentang apa? Dan macam-macam, ada skandal artis, ya bisa ada skandal pejabat selingkuh, bisa itu bisa diramaikan, bisa skandal besar juga kadang-kadang. Ya. Tapi di sini dikhususkan skandal besar pada masalah apa? Masalah korupsi. Dan kemudian itu lagi dikerucutkan kembali. Korupsinya di mana korupsinya? Itu apakah di Beijing atau di mana? Nah, di sini dikerucutkan kembali adalah terjadi korupsi di negara demokrasi. Pertanyaannya, ketika kita bicara kenapa bisa terjadi korupsi di negara demokrasi? Nah, itu kan pertanyaan ilmiahnya ada yang memunculkan, sehingga mohon maklum ya karena pun mahasiswa. Jadi memang kita mesti membiasakan gitu, bicara saat ini, walaupun sebenarnya ya kalau di FPI ini jabatan doang, ketua umum Ormas Islam. Cuma kadang-kadang ngurus ini, ngurus itu, termasuk tadi kita baru dari DPR, jadi ada undangan dari fraksi PKS tentang kita diskusi bagaimana kalau seandainya ada rancangan undang-undang pelindungan terhadap tokoh agama dan simbol agama. Jadi mungkin agak panjang pembahasannya, jadi mohon maaf agak telat. Gitu. Itu pun nggak kelar, saya waktu saya keluar, jadi karena sudah janji, mudah-mudahan bisa dipenuhi. Nah, jadi dikerucut korupsi di negara demokrasi. Pertanyaannya yang muncul dari judul ini adalah kenapa bisa terjadi korupsi di negara demokrasi? Apa penyebabnya? Pertama-tama ketika kita dudukkan permasalahan negara demokrasi atau demokrasinya itu sendiri sebagai sistem, maka kita mesti pahamin. Kita mesti paham, kita ini bicara demokrasi dalam artian karena dalam teori demokrasi ada 2 bentuk demokrasi. Ada demokrasi substantif, ada demokrasi prosedural. Ada demokrasi substantif, ada demokrasi prosedural. Nah, masing-masing sebenarnya ada pembahasan sendiri. Artinya kalau demokrasi substantif itu ya kita bicara equality for law, terus self determination, dan paling sering itu ada game yang paling muncul Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, jadi menyamakan antara suara manusia dengan suara Allah. Itu substantif, jadi filosofi dasarnya demokrasi. Juga kemudian beranjak pada teori satu lagi, yaitu demokrasi prosedural. Dan ini yang kemudian konsep dasarnya itu yang dikenal sebagai majority rule, alias kekuasaan mayoritas. Sehingga siapapun yang dapat mayoritas atau one man one vote kemudian bisa mengumpulkan hasil pemilihan itu menjadi satu mayoritas, nah itulah yang kemudian berkuasa. Nah, itu sebenarnya konsep dalam demokrasi, teori demokrasi prosedural. Nah, ketika bicara masalah korupsi sekarang, mana yang lebih relevan kita bicarakan saat ini? Apakah demokrasi substantif atau demokrasi prosedural? Sebenarnya dua-duanya saling kait-mengait, nggak terpisah, cuman kita kerucutkan lagi sehingga lebih fokus. Menurut saya pribadi, bahwa problem besar saat ini adalah ketika kita bicara tentang prosedur demokrasi yang terjadi di Indonesia.
Jadi prosedur yang di Indonesia ini dalam artian konkretnya adalah pemilu. Pemilihan umum itu kan adalah sebenarnya satu kulminasi alias satu perwujudan manifestasi terhadap perwujudan daripada demokrasi prosedural. Nah, kenapa muncul kasus Jiwasraya, kasus Asabi, kasus termasuk sebenarnya lebih mendekatkan lagi yang lebih menjelaskan adanya problem di demokrasi prosedural kita adalah kasus Harun Masiku. Yang jelas-jelas memang terungkap daripada proses demokrasi pidana. Kenapa? Jadi sedikit saya dulu waktu masih mahasiswa pernah nulis judulnya Pesugihan Politik. Nah ini menarik kenapa? Karena memang agak-agak kalau melihat dari format atau peristiwa yang selama ini terjadi dalam masalah korupsi di Indonesia, apalagi jika kita kaitkan dengan mereka yang terpilih secara prosedur politik menduduki jabatan-jabatan publik. Nah, memang mirip-mirip tanda kutip kayak pesugihan. Walaupun saya bukan orang yang pernah pesugi, cuman cerita-cerita pesugihan pernah dengar gitu, cerita orang pesugi. Gitu. Jadi bukan berarti anak-anak bisa ngomong enggak. Dalam cerita pesugihannya biasanya begini, ada orang ingin kaya, ingin dapat jabatan, kemudian dia datang entah bagaimana caranya, datang ke dukun, atau menyendiri di atas gunung, kemudian minta pada setan untuk kemudian minta sesuatu, minta harta kah, minta jabatan kah. Kemudian setan itu minta tumbal, lalu kemudian diwujudkan atau bisa sebaliknya dikabulkan, kemudian yang penting ada tumbal. Itu ceritaannya begitu. Nah, dari cerita itu sebenarnya saya lihat bagaimana format atau bagaimana fakta yang terjadi di korupsi selama ini. Ada tadinya pertama saya ingin sebelum keluar saya menunggu sebenarnya kan judulnya disuruh nah harusnya Oka kelihatannya bisa membaca pikiran saya alhamdulillah berkeluar. Cuma yang tadi agak makanya saya geser gitu. Jadi kalau saya tadi taruh ke sini beda sendiri gitu. Yang lain snack-snack ringan, saya dikasih yang berat-berat itu maksudnya. Saya nggak tahu paketnya maksudnya apa ya. Makanya saya geser aja biar terlihat lebih berkembang. Ya baik. Terkait apa yang ditanyakan dari bahwasanya di Indonesia khususnya yang namanya ongkos politik itu sudah tidak bisa terpisahkan. Ya. Persoalannya dan ini seperti yang disampaikan dari Farid awal tadi, ini memiliki dampak akhirnya kan ketika itu dikaitkan dengan aktivitas yang ada di Indonesia, misalnya terkait dengan prosedur demokrasi yang berbeda. Ada misalnya pembagian modal dengan cara yang macam-macam, ada balas jasa terhadap sponsorship dan sebagainya. Jadi pertama yang saya sampaikan sebenarnya di zaman sekarang pun apalagi dengan sosmed yang begitu luar biasa, masyarakat kita mungkin barangkali sampai masyarakat terbawah tahu kalau bidang ini sudah rusak, khususnya kasus-kasus korupsi, meskipun barangkali bagi mereka tidak begitu detail terkait dengan konteks itu karena banyaknya masuknya dari berita yang kemudian di-upload atau mungkin disiarkan di sosial media. Itu satu hal. Bahwasanya persoalan ini bukan lagi persoalan pembahasan elit-elit politik atau orang-orang tertentu, bahkan pada masyarakat awam pun persoalan ini sudah diketahui. Saya ingin mengatakan seperti itu dengan adanya gadget di tangan. Itu persoalan yang sudah masif. Hanya saja barangkali sikap sebagian masyarakat berbeda dengan orang-orang yang barangkali yang ada kepedulian keseriusan untuk memperbaiki persoalan itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memutus mata rantai ini sesuatu yang dianggap tidak bisa terpisahkan dari apa yang ada? Maka tentu kalau secara sederhananya, simpel ya, atau barangkali saya ingin katakan atas kata sederhananya berarti
ini yang harus dihati, karena ini tidak bisa dipisahkan dengan urusan politik. Oh, karena sudah Nah, satu. kalau sederhananya seperti itu. Cuma memang kan persoalan itu bukan persoalan yang mudah. Ya. Kenapa saya katakan bukan persoalan yang mudah? Karena ini perlu dukungan rakyat khususnya di Indonesia yang mayoritas Muslim harus memahami kenapa itu harus diganti. Ini kan perlu edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu paham. Mungkin mereka sudah tahu kasus korupsi Jiwasraya, skandal dan lain sebagainya. Tapi kemudian banyak di antara mereka hanya sekedar wacana atau bahan diskusi di warung kopi saja, hanya bercerita begitu saja. Cuman apa yang harus dilakukan terkadang juga bingung, nggak tahu apa yang bingung. Makanya pentingnya di sini saya katakan tadi ini bukan persoalan yang mudah, tapi insya Allah sesuatu yang bisa dilakukan. Karena tidak ada yang tidak mustahil kalau Allah menghendaki. Jadi pembinaan atau konteks penyadaran kepada masyarakat terkait apa yang sedang terjadi. Jadi korupsi itu misalnya contoh, korupsi itu bukan sesuatu yang dibangga-banggakan ya. Koruptornya sendiri tadi misalnya di foto angkat tangan segala macam ya. Itu sesuatu yang kemudian harusnya dihilangkan image itu di tengah-tengah masyarakat bahwasanya korupsi itu jelas adalah sebuah kejahatan dalam pandangan Islam termasuk kategori kriminalitas tidak boleh dilakukan, bahkan itu sangat berbahaya, bukan hanya sekedar memberikan keuntungan bagi koruptornya saja, bahkan berimbas kepada sebuah negara. Penyadaran seperti ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Karena perubahan yang hakiki kalau menurut saya, kalau itu adalah ketika masyarakat itu mendukung apa yang kemudian menjadi gerakan yang ingin kita capai. Jadi kalau kita hanya berbicara saja tanpa ada dukungan dari masyarakat, ya itu kan persoalan yang mudah barangkali kemudian mengganti sesuatu atau merubah sesuatu yang kemudian ingin kita ubah, yang itu sudah mendekat keburukan itu saat ini tanpa dukungan masyarakat untuk perkara yang bukan perkara yang mudah. Jadi sehingga seperti yang dikatakan, memang kalau kita ingin mengkaitkan semua, pertama saya ingin mengatakan, ingin melanjutkan barangkali yang disampaikan oleh Syekh Firdaus tadi, bahwa memang dari sisi kita seorang Muslim, benteng pertama itu betul adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu yang bisa menjaga kita, melindungi kita. Tetapi persoalan berikutnya adalah ketika ketakwaan ini atau orang yang mencoba memberikan atau mengoptimalkan ketakwaan dirinya berada pada sebuah lingkaran, pada sebuah masyarakat, pada sebuah negara, barangkali yang di dalamnya ketakwaan itu bukan menjadi perkara yang penting. Ini bukan perkara mudah yang kemudian seseorang, 1-2 orang itu mungkin bisa mempertahankan itu. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks mayoritas, nah ini bukan perkara yang mudah kalau hanya diserahkan kepada individu saja yang kemudian ya kita harus bertakwa. Itu betul. Cuma kalau sekedar masing-masing kita memiliki banyak tantangan, halangan, ribet, apa segala macam yang membuat itu menjadi tidak mudah untuk kita kemudian bisa menjaga atau membentengi diri kita. Membentengi diri kita agar senantiasa bertakwa sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Tetapi kalau kita berada di tempat yang keliru pun, yang salah pun, seperti saya mungkin coba mengutip pernyataan Menko ya sekarang. Oh ya, yang kalau malaikat pun, nah itu kan terkenal di media. Kalau masuk, nah bahasanya itu, sebenarnya itu ungkapan yang kalau saya ingin mengatakan ungkapan yang jujur. Kenapa saya katakan jujur? Karena realitasnya seperti itu. Kita kalau berusaha, misalnya orang yang alim, tapi kita terjun di dalam lingkungan yang rusak, bobrok, dan kita tidak ada dukungan sendiri, kemudian banyak sekali yang mengitari kita adalah sesuatu yang bukan mendukung kita, malah terus merusak kita. Ya, lama-kelamaan kalau tidak kuat, ya pasti akan ikut-ikutan dalam konteks itu. Tadi dikatakan pilihannya tentu keluar dari itu. Ya. Tapi kan yang kita inginkan